Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami sampai saat ini. Kami tidak dapat membayangkan seandainya di Bandung ini terjadi gempa 7 skala Richter, kami semua hancur. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami, menyadarkan kepada kami bahwa ketika kami tidur, Engkau bekerja melindungi kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ada yang rasa gempa tadi malam? Saya memang tidur nyenyak, lalu kemudian bergetar. Saya terbangun, saya pikir istri saya lagi goyang-goyang saya begini. Saya lihat kok dia tenang saja, tapi rupanya ini terjadi gempa. Saya tunggu-tunggu lagi ada gempa berikut. Kalau terjadi lagi, saya pasti tarik istri saya, ayo keluar. Karena memang cuma kami berdua di rumah kan. Anak-anak sudah pada pergi semua, jadi tinggal berdua. Tapi ya pagi-pagi saya tunggu sampai saya bangun pagi, ya saya cuma katakan ya, selalu saya meyakinkan kepada orang lain bahwa Dia yang ciptakan kita. Betul tidak? Dia ciptakan kita, betul? Kita aja, bukan kita menciptakan loh. Kita cuma beli handphone. Dengan kita paling kumpul duit, nabung gitu kan. Kita beli handphone. Handphone yang kita beli bukan kita serakah ya. Tapi apa yang kita beli, apa yang kita usahakan, kita jaga sedemikian rupa. Ya, kita jaga. Nah, kita aja manusia. Apa yang kita beli, apa yang kita punya, kita jaga. Nah, sekarang kita lihat kepada Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya segala isinya termasuk kita. Dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan, dia jaga. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia ciptakan. Ini yang dikenal dengan providensia Allah. Providensia artinya apa? Pemeliharaan Allah. Sehingga saudara sekalian kalau kita memahami tentang providensia Allah ini, kita sebetulnya tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu takut apapun yang menimpa kita. Nah, ini yang disebut dengan ketergantungan kepada Tuhan atau iman. Tapi ini masih iman yang apa ya? Saya tidak mau katakan iman yang setengah, tetapi itu bagian dari iman. Ada yang iman yang sempurna. Mau tahu? Satu, kita tidak hanya diciptakan oleh Tuhan dengan penampilan seperti ini. Tapi kedua, Dia juga menciptakan kita untuk kedua kalinya. Yaitu apa? Jadi waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita ini hancur. Kecenderungan kita itu adalah untuk diri sendiri. Celakakan orang lain atau abaikan orang lain, dan kemudian kita tujukan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita hilang hubungan dengan Tuhan secara rohani. Maka Dia kemudian mengambil satu tindakan yang luar biasa, yaitu apa? Dia datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi, artinya Allah menjadi manusia. Ini yang menjadi tanda tanya orang, kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena begini loh, Allah ciptakan kita dengan rasa lapar. Allah sediakan makanan enggak? Sudah sarapan enggak? Belum. Tapi kemarin sarapan enggak? Gitu. Minggu lalu sarapan enggak? 10 tahun lalu sarapan enggak? Ada yang anak kecil belum lahir dia. Artinya apa? Dia ciptakan kita, dia kasih kehausan, dia sediakan. Kembali lagi. Allah
adalah Allah pemelihara yang agung. Lalu Dia ciptakan kita itu dengan apa? Dengan satu kerinduan di dalam diri kita ada. Satu kerinduan di dalam diri kita. Apa kerinduan itu? Kerinduan akan Dia sendiri. Sudah pernah merasakan bagaimana indahnya dalam kandungan ibu? Pernah? Lupa kan? Lupa. Tapi lupa atau tidak ingat atau apalah namanya, Anda dan saya itu adalah orang yang pernah mengalami suasana di dalam kandungan ibu, yaitu suasana damai, suasana dikasihi, suasana diberi makan oleh Dia tanpa kita kenal siapa sih pemberi makan itu. Yaitu ibu kita sendiri, tapi kita kan tidak kenal dia kan. Nah inilah saudara sekalian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita lahir pengalaman itu tidak mungkin akan lepas dari kita, tidak mungkin. Kita ingat terus itu. Kita tidak mungkin lupa itu. Secara tidak sadar kita ada perasaan seperti itu. Kita merindukan untuk kembali merasakan damai, sukacita dan sebagainya. Diterima, dikasih. Nah, itu Allah yang ciptakan. Tapi pertanyaannya, sekarang kita sudah di luar, tapi kita butuh itu. Itulah sebabnya manusia selalu merindukan, aduh kalau bisa ada seseorang yang mengasihi saya. Itu kan kerinduannya kan begitu. Aduh kalau bisa ada orang yang memberi kedamaian pada saya. Tapi nggak ada. Ibu saya sudah jadi pemarah. Ayah saya sudah menjadi kejam. Atau ya sudah menjadi orang lain. Tapi enggak sesempurna yang pernah saya alami. Itulah sebabnya Allah memahami akan kebutuhan kita ini. Bukan cuma makan, bukan cuma napas. Tapi Dia juga tahu ini orang ini butuh figur yang Dia cari itu. Dan Dia tidak temukan di dunia ini. Nah, inilah sebabnya Allah bertindak. Dia datang memperlihatkan orang-orang yang kemudian mengasihi kita. Mulai dari orang tua kita, kemudian mulai dengan pemimpin kita. Tapi mereka bukan orang sempurna. Dan datanglah yang sempurna itu, siapa dia? Yesus. Oleh karena itu, kalau Anda diciptakan dengan potensi lapar dan Anda tidak makan, mati. Betul? Anda diciptakan untuk bersama dengan seseorang yang mengasihi Anda. Dan Anda tidak bertemu dengan dia, Anda mati. Di Surabaya, pernah di satu rumah sakit, saya cuma dengar cerita juga, bahwa bayi-bayi yang lahir di sana itu tanpa orang tua, tanpa ibunya. Artinya ibunya meninggal waktu dia lahir. Nah itu dipisahkan. Jadi ada sekelompok bayi itu. Dan mereka itu hanya diasuh oleh para suster. Lalu kemudian mereka membandingkan antara bayi-bayi yang dibesarkan oleh suster dengan bayi yang dibesarkan oleh ibunya sendiri dengan kasih sayang. Bayi-bayi ini cepat mati waktu dia bertumbuh. Gampang sakit, gampang mati. Sedangkan yang dibesarkan oleh ibunya sendiri itu adalah bayi-bayi yang sehat. Nah di sini kita lihat yaitu bahwa manusia dibesarkan tanpa kasih sayang, mati dia. Tapi pertanyaannya, ada enggak? Saya pernah membaca di satu dinding di sebuah kantor, anybody loves me? Anybody love me? Maka jawabannya ialah itu salib yang ada di belakang itu. Sebuah pertanyaan, anybody love me? Apakah ada seorang yang mengasihi saya? Itu dirindukan oleh orang. Dapat pacar, pacarnya mengecewakan. Dapat suami, suami juga tidak sempurna. Kalaupun dia suami saya atau istri saya, tetap aja dia manusia biasa. Makanya Nabi Yeremia bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, ini ada referen Yakub yang tahu
kalau saya ayat ini ada di mana, saya nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau saya salah sebut dia bilang itu salah itu, dalam hatinya bilang gitu. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, siapapun manusia itu, entah dia istri, pacar, suami, dan sebagainya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ini Nabi Yeremia sendiri yang mengatakan itu, dan itulah sebabnya Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia, lalu dia kemudian datang menjadi manusia, dan dia katakan, inilah manusia yang kamu cari itu. Ini dia. Manusia yang sempurna adalah Yesus. Tetapi Yesus itu juga Allah yang sempurna. Inilah keyakinan kita, dan ini sebetulnya adalah iman yang benar itu. Ya, makanya saudara sekalian, orang yang sudah beriman kepada Yesus, betul-betul dia beriman, saya nggak mungkin lagi ke yang lain. Bahkan ke siapapun. Kalaupun Ibu Hertina, istri saya, yang kasihnya, cintanya begitu luar biasa, itu tidak dapat menggantikan kasih Kristus kepada saya. Ya, begitu juga sebaliknya. Sebaik-baiknya Pak Yopi, suaminya, tetapi dia tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan dia secara manusia. Yang hanya bisa menjawab itu hanyalah Yesus. Karena itu, saudara sekalian, ini adalah kebutuhan manusia yang paling dalam. Dan inilah yang disebut dengan iman yang benar. Makanya tema kita, iman yang kuat dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Iman yang kuat itu yang kayak bagaimana? Itu harus punya iman yang benar dulu gitu. Makanya orang iman yang benar itu dia harus terikat kepada Yesus. Lihat Yesus sebagai figur pengganti yang hilang dalam hidup kita. Karena itu kita butuh. Sama seperti tadi, kita diciptakan untuk lapar. Kita diciptakan untuk haus. Enggak makan, enggak minum, ya mati gitu. Kita diciptakan untuk beristirahat. Orang enggak beristirahat dalam satu minggu, enggak bisa tidur dalam satu minggu, itu mati. Orang bisa tahan lapar katanya dalam 2 minggu. Tapi dia enggak bisa bertahan kalau enggak bisa tidur dalam 1 minggu. Nah, saya enggak tahu soal penelitian itu, tetapi ini adalah kebutuhan manusia. Dengan kata lain bahwa iman yang menjadikan manusia itu hidup atau menjadikan manusia utuh. Sama dengan kalau kita hidup, makan enggak? Ya, antara kita dengan makanan kan satu kan? Betul enggak? Kita dengan makanan satu. Secapek-capeknya kita atau sesibuk-sibuknya kita, pas jam makan kita, aduh makan dulu deh. Anda mau bersama dengan apapun juga, Anda tetap sekali 2 kali Anda tahan lapar, enggak apa-apa. Tapi itu pun resikonya kan sakit. Nanti sakit tuh kalau enggak makan. Tapi ini saudara-saudara sekalian adalah eksistensi kehidupan kita. Ini adalah kehidupan yang tidak boleh kita pecah atau abaikan yang lain. Ya hidup, ya makanlah. Makanya saudara sekalian, pahami dulu ini. Lalu bagaimana dengan Yesus? Di dalam diri kita sejak dari dalam kandungan, kebutuhan akan menerima sesuatu dari orang lain, menerima kasih, berhubungan dengan orang yang tidak kita kenal selama dalam kandungan, itu mutlak. Harus ada. Harus ada. Ketika Anda lahir, Anda nangis, ada orang yang menyusui Anda. Ya. Makanya saudara sekalian, jangan anggap remeh kepada orang yang melahirkan kita. Sejahat-jahatnya dia adalah wakil Allah yang melindungi kita ketika kita masih di dalam kandungannya. Itu. Jangan kita kemudian karena orang tua apalagi ibu yang punya kesalahan sedikit, lalu kita marah sama dia. Itu jangan. Dia ketika semua orang tidak terima kita lagi,
satu-satunya orang yang terima kita itu adalah ibu kita, betul nggak? Makanya orang Batak, siapa orang Batak di sini? Nah, orang Batak itu, ya, kalaupun dia itu paling jahat, orang Batak masuk penjara, ya, semua dia lawan, betul nggak Pak Tumpal? Tapi satu orang yang dia tidak boleh lawan, siapa? Mamanya, ibunya. Saya tidak tahu, saya salah nggak? Saya orang Batak, saya orang Manado, ini orang Batak nih. Gimana, betul ya Pak ya? Iya, karena memang itu adalah kehidupannya. Nah, ketika kita punya istri, kita nggak boleh juga sia-siakan istri kita. Karena memang dia itu adalah yang akan melahirkan anak-anak kita. Makanya sekarang saudara sekalian, sulit sekali seorang suami itu untuk menceraikan istrinya. Bukan karena dia itu masih sayang gitu. Atau istrinya ada keuntungan lain, bukan. Karena dia mikir anak. Kan biasanya begitu ya. Betul nggak? Ibu-ibu, Bu, mana ibu-ibu di sini ya? Itu ya suami itu berat loh. Aduh, gimana anak-anak saya? Tapi kalau sampai dia sampai menceraikan, wah ini luar biasa ini. Itu disebut sebagai kejadian yang luar biasa. Kalau sampai begitu, nggak ingat anak, dia hancurkan anak. Menyia-nyiakan istri itu sama dengan menghancurkan anak-anaknya. Tapi kalau tidak punya anak, tetap aja hancur. Tetap aja hancur. Ya. Nah, kita kembali kepada kebutuhan ini saudara sekalian. Allah kasih rasa lapar, dia kasih sediakan makanan. Dia kasih rasa haus, dia sediakan minuman. Dia kasih kebutuhan seseorang yang sempurna. Dia kasih Yesus. Oleh sebab itu saudara sekalian, iman yang benar itu ialah kenal Yesus dulu. Kenal Yesus. Itu lagu tadi terakhir bilang apa? Yang barusan sebelum khotbah apa namanya lagunya? Terakhir, alinea terakhir. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ini. Pas ya pilih lagunya ya. Dunia tak bisa. Apapun yang menjadi keinginan dunia ini, ingat loh. Itu bukan kehidupan kita. Anda boleh kehilangan mobil. Tapi Anda tidak bisa kehilangan hidup. Makanya perampok itu suka bilang harta atau nyawa gitu kan. Ya ambillah semua gitu katanya. Gitu. Makanya satu hari ada orang yang belum mengembalikan utangnya, dia masih berutang. Dan dia datang si penagih hutang itu, orangnya langsung gitu, Pak, saya minta kembali, uangnya berapa? Kalau bisa hari ini dapat 50 juta, memang dia ada 50 juta, tapi dia nego-nego dulu. Tapi nego-nego sambil sambil jalan-jalan di kota gitu kan. Gimana kira-kira, saya juga masih butuh. Iya tapi saya juga butuh. Bapak kan berutang, sambil dia nyetir mobil, dia bujuk-bujuk, kalau bisa jangan dulu ambillah, saya masih, soalnya minggu depan ini saya mau bayar uang sekolah anak gitu kan. Dia nyetir, iya tapi saya juga butuh, utang namanya utang, jadi ini si punya utang dan yang punya piutang gitu bersama-sama gitu kan. Belum sampai di tempat tujuan, tiba-tiba di tengah jalan, mereka ditodong. Jadi rupanya si bapak ini, si perampok itu tahu ada bawa uang itu, todong dia. Tuh, pecahin kaca, keluarkan senjata, harta atau nyawa. Lalu dia tengok kepada temannya yang punya piutang itu, Pak, saya kembalikan uangnya itu sekarang, dia kasih. Perampok langsung ke sebelah, mana duitnya? Yang penting sudah bayar tuh utangnya, gitu. Ini bukan ide, tetapi itu katanya cerita, ini orang Yahudi punya utang,
Dia ajak jalan-jalan dulu, pas di tempat tertentu dia ditodong. Dia tenang aja. Dia tenang aja. Dia langsung bilang, ini uangmu saya kembalikan gitu. Lunas kan? Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus hargai hidup loh. Karena Yesus datang untuk hidup kita. Tetapi penciptaan pertama dia sediakan, dia Allah providensia. Penciptaan yang kedua ini, yaitu ketika dia memberi makan kepada kita untuk kehidupan rohani kita. Inilah Yesus itu. Begitu kita dapat kehidupan kita, orang itu kalau saya lihat ya di Palestina itu, di daerah apa namanya itu, tepi barat sebelah di sini, ini jalur Gaza. Jadi kan yang milik Palestina belum jadi negara, tapi itu di tanah di negara Israel itu, ini Israel, itu negara yang sudah diakui sama PBB. Lalu di sebelah Yordania itu ada namanya tepi barat. Ya, tepi barat Sungai Yordan. Tapi ada yang di pinggir pantai itu kecil, mungkin sebesar Cimahi, itu disebut dengan jalur Gaza. Nah, waktu lalu, ya oke lah, Israel yang memerintah, tapi mereka itu disebut daerah istimewa, kayak daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi Israel itu kayak Jawa Tengah. Lalu ada daerah istimewa Yogyakarta kan, nah pemerintahannya beda. Nah ini juga sama. Nah waktu itu mereka bisa hidup bersama. Lalu karena ini pemerintahan Israel, air di Danau Galilea itu dikuasai oleh Israel. Tetapi orang-orang Palestina boleh. Jadi air itu dibagi oleh Israel ke Palestina, juga ke jalur Gaza. Jadi soal perusahaan air minum, PAM-nya dipegang oleh Israel. Yang kedua, listrik juga dipegang oleh mereka. Dan kemudian keamanan militer itu dipegang sama mereka. Jadi pemerintahan Israel. Tetapi orang-orang Palestina, Arab Palestina itu selalu berpikir, dulu waktu kekuasaan Ottoman, kerajaan Ottoman itu kan kerajaan Islam, itu yang sekarang sudah menjadi Turki. Itu dia pernah kuasai itu daerah-daerah itu, kerajaan Ottoman. Jadi termasuk tanah Israel ini dikuasai oleh mereka. Tapi kan kemudian setelah itu datang penguasa yang berikut, Inggris. Nah, Inggris datang dan kuasai seluruh negara Arab termasuk Palestina. Nah, ini salah Inggris juga. Lalu mereka bagi, oke, ini punya Israel, ini punya Palestina. Palestina bilang, enggak, mereka harus keluar. Dan itu terjadi ketika di Eropa terjadi genocide, kamp konsentrasi ya. Itu orang-orang Yahudi itu dibunuh oleh Nazi, oleh Hitler. Itu sekitar 6 juta orang dibunuh. Wah, trauma bagi orang-orang Yahudi. Ternyata kita ini nggak aman di Eropa ini. Di luar, kita kan punya tanah sendiri. Mari kita balik. Wah, konvoi lah mereka naik kapal masuk tanah Kanaan tanah Israel itu yang sekarang jadi Israel. Lalu mereka masuk, di sana ada orang Arab Palestina. Wah, disitulah mereka kemudian bentrok satu dengan yang lain. Inggris yang punya kekuasaan itu, ini cerita kasarnya aja. Inggris bilang begini, aduh, ini kacau begini. Ya udah, dibagi aja. Enggak beres-beres juga. Akhirnya cara satu-satunya untuk memiliki semua itu dengan perang. Lahirlah perang 6 hari itu. Israel harus berhadapan dengan Libanon, dengan Suriah, dengan Yordania, dengan Mesir. Ini 4 negara ini harus dilawan. Dan kalah mereka kan. Nah, Israel ambil sebagian Libanon, sebagian Suriah itu termasuk dataran tinggi Golan, kemudian ambil itu sungai Yordan yang miliknya Yordania, lalu dia ambil itu gurun Sinai miliknya Mesir. Itu, dan mereka menang perang. Dan rumusnya siapa yang menang perang, ya dia memiliki itu. Sama dengan Eropa dulu Inggris menang perang dengan mereka, ya
bahasa Inggris harus dipakai. Walaupun itu orang Eropa. Pertemuan Eropa, Uni Eropa pakai bahasa Inggris. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi kekuasaan, yang menjadi menjadi pergolakan sekarang itu adalah oleh karena perebutan wilayah. Dan ini bukan masalah agama Yahudi dan Islam, apalagi dilibatkan Kristen. Di sana juga di Palestina itu ada orang-orang Kristen, orang Anglikan lagi. Rumah sakit yang dihancurkan oleh Israel punya siapa? Punya gereja kita, gereja Anglikan, gitu. Jadi ini pergumulan dunia saat ini. Oke, kita kembali bahwa Allah menjaga, memelihara kita sampai dengan saat ini. Dia berikan Yesus Kristus untuk kebutuhan kita. Dan karena Kristus itulah yang sudah menjadi kehidupan kita, orang yang sudah bersatu dengan Yesus, menerima Yesus dan menjadikan Yesus itu kaulah segala-galanya. Itulah iman yang benar. Maka terjadilah ujian iman itu. Oke, kalau kamu memiliki dunia ini, kamu lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan duniawi, itu bukan iman yang utuh. Lebih baik saya katakan iman yang utuh atau iman yang benar. Cari makan juga, itu juga bagian dari iman kan. Jaga kesehatan juga bagian dari iman, itu tanggung jawab kita. Tapi kehidupan yang paling inti itu adalah nyambung dengan Yesus ini yang paling penting. Kita menyatu dengan Kristus. Nah, kapan kita itu menyatu dengan Kristus? Ketika kita percaya. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan cuma percaya yang tak cuma dinyanyikan lagu itu. Dunia tak dapat memisahkanku dengan kasih Kristus. Tapi begitu handphonenya hilang, dia seolah-olah kehilangan nyawa gitu. Ya kan? Itu adalah ujian. Itu adalah sekali yang menguji adalah diri kita sendiri. Bagaimana? Dan yang lebih memprihatinkan saudara sekalian, bahwa iman kita itu dibangun di atas pergi ke satu tempat dengan ruangan ber-AC, bukan berarti ruang ber-AC enggak boleh ya. Ruang ber-AC, tempat duduk, ya, di mana tempat duduk itu hanya orang yang bayar per puluhan, yang bayar 2,5 itu di sebelah sana. Nah, ini kalau sudah dipisah-pisahkan begini, saudara sekalian, lalu kemudian di-entertain dengan lagu. Dan kemudian orang Kristen, apalagi anak-anak muda sekarang, itu yang di sana lebih enak lagunya, di sana lebih enak gedungnya, di sana lebih nyaman dan sebagainya. Pertanyaan saudara sekalian, ketika iman kita ditaruh di dalam kandang singa seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana kita? Masih enggak menyatu dengan Kristus. Ketika kita dalam keadaan susah, diskriminasi, dibully, masih enggak kita bersama dengan Yesus? Oleh karena itu saudara sekalian, kesatuan iman menyatu dengan Kristus ini merupakan taruhan hidup kita saat ini loh. Taruhan. Karena apa? Dunia tidak bisa diharapkan. Hari ini dia angkat kita, ini cara dunia kan, dipuji-puji, wah luar biasa Reverend Yakob ya, bisa ini ya, bisa luar biasa ya, badannya kekar, makmur ya, kemudian jadi imam yang ditabiskan di mana? Di Singapura, luar biasa. Punya anak cantik dan satu ganteng, punya istri yang cantik dan makmur gitu kan, ini luar biasa. Tapi kalau iman kita itu hanya bergantung kepada pujian orang, motivasi orang, saudara sekalian, kita mesti tanya, iman orang ini benar atau tidak? Iman yang benar ketika kita masuk di dalam berbagai kesulitan. Kami mengalami bagaimana kami masuk ke dalam gelombang ombak dan gelombang kesulitan. Kadang di atas, kadang di bawah.
kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi ada satu yang masih kami pegang sampai saat ini, bahwa Allah di dalam Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah di dalam Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat saudara, ketika kita ada di dalam goncangan itu, ekonomi, sosial, ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu tadi, Dia ciptakan kita kok. Masa Dia biarkan begitu saja? Kedua, Dia yang pilih kita kok. Beriman kepada Yesus. Masa Dia tinggalkan kita? Saya baru bimbing seseorang, dia itu bisnisnya itu hancur. 1 miliar dia dikasih pinjaman. Dia bangun bisnisnya itu dengan harapan bahwa ini akan saya kembalikan dalam 5 tahun 1 M itu kembali. Tapi sekarang hancur. Enggak ada hasil. Biasalah begitu. Kalau sudah hancur begitu, telepon, Pak Yopi saya butuh. Kira-kira bagaimana ini? Saya bilang begini, you percaya Yesus enggak? You masih percaya Yesus? Iya. Masih yakin Yesus bersamamu? Iya. Cukup enggak itu? Cukup sih, cuma iman benar enggak boleh pakai cuma. Ya tapi bagaimana anak-anak saya? Terus saya sudah ditelepon-telepon oleh debt collector, gimana ini? Nangis. Saya bilang begini, kalau kamu masih bangun, masih sarapan, masih bisa makan, masih bisa ngobrol, ngerti apa yang saya katakan, ucapkan syukur itu. Syukuri itu. Iya tapi besok saya enggak tahu hidup saya bagaimana. Kamu mati bukan karena utang itu. Tapi kamu mati oleh karena kekhawatiranmu akan besok. Besok belum tentu bangun kok. Kamu sudah khawatir sampai sekarang. Gitu. Sekarang yang kamu pikirkan sekarang ialah bagaimana kamu bernego dengan kawan-kawanmu itu dan kemudian bagaimana melunasinya. Itu nego dulu lah. Yang berikut ialah pikirkan bagaimana membangun kembali bisnis dan mengembalikan uang itu. Itu dulu. Jangan kamu udah mikir kamu mati di sana karena utang, sekarang kamu masih hidup, masih sehat, masih ngobrol, syukuri itu. Karena apa? Saya selalu pegang 2 ini. Dia yang ciptakan saya. Kalau dia pingin mati saya sudah dari kemarin bukan sekarang. Yang kedua, Dia yang pilih saya untuk hidup dalam Yesus. Dia kasih Yesus untuk saya. Lalu apa yang kurang? Yang kurang karena kita banyak keinginan kok. Banyak target. Jaim, jaga image. Nanti apa kata orang? Dan kita tidak mau susah sebetulnya. Padahal kesusahan itu diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Menguatkan iman kita. Saya tidak mau katakan menguji, menguatkan iman kita. Saudara ingin iman saudara kuat atau lemah? Kalau saudara lemah iman, saudara adalah orang yang paling susah di dunia ini walaupun saudara orang kaya. Tapi kalau iman saudara kuat, habis segala-galanya masih ada iman, itu cukup. Coba saudara renungkan ini. Sambil saudara tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Engkau yang ciptakan kami, Engkau juga yang memelihara kami. Engkau yang memilih kami, Engkau juga yang terus menguatkan iman kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesulitan-kesulitan yang kami alami dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk mereka yang membuli kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk mereka yang menyulitkan hidup kami. Tapi kami percaya semua itu Tuhan izinkan untuk kami maju, membangun iman kami. Dan kami yakin di balik semuanya itu ialah Tuhan Engkau adalah Maha Kasih. Kau mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan seperti itu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin.